materialet fresh Kenapa lumpur hisap bisa menghisap? Apakah kalian pernah mendengar istilah lumpur hidup? Tidak. Katakan lebih keras. Tidak. Sekali lagi. Dasar monyet Dora, cepatlah jelaskan. Aku jadi penasaran. Oke lah, daripada kita menjawab pertanyaan Dora, mending langsung saja kita menjawab pertanyaan dari kalian. Simak videonya, putar intronya, hisap kopinya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mrs. Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Lumpur hidup sebenarnya hanyalah sebuah istilah, bukan berarti dia punya nyawa. Namun karena lumpur hidup seringkali menghisap berbagai benda yang berada di atasnya, dia pun disebut lumpur hidup atau lumpur hisap. Nah, disinilah timbul pertanyaan di benak si Dora. Loh, kok bisa lumpurnya menghisap? Ada apa di balik lumpur tersebut? Apakah ada lubang hitam atau apa? Loh, kenapa jadi Bud yang bicara? Tumben dia agak pintar. Lumpur hisap umumnya merupakan jenis lumpur yang terdiri dari beberapa campuran, seperti air, pasir, udara, dan tanah liat. Namun semua berubah saat negara api menyerang. Nah, campuran dari elemen-elemen tadi akan menciptakan gerakan turun naik yang sangat kuat, sehingga akan memunculkan daya hisap yang cukup kuat. Biasanya, lumpur hisap ini berada di sekitar rawa-rawa, pinggir sungai, hutan, dan tempat genangan air lainnya. Itu Panji, hati-hati ya kalau lagi berpetualang. Banyak ular loh di hutan. Lu juga ular, kudu hati-hati, banyak Panji di luar. Oke, kita balik lagi ke lumpur. Daya hisap lumpur hisap tidak bisa kita anggap sepele. Apabila lumpur ini mendapatkan tekanan benda yang menimpanya, maka dengan segera molekul yang berada di bagian bawah langsung naik ke atas, dan benda yang berada di atas akan turun ke bawah. Lah, kenapa bisa demikian? Ya karena bisa. Jadi kalian harap berhati-hati ya kalau berjumpa dengan lumpur hidup. Jangan sampai karena iseng malah nyebur ke lumpur hidup. Lumpurnya sih hidup, elu yang mati. Jika lumpur itu dangkal, mungkin Anda tidak akan kenapa-napa. Namun saat hisapan lumpur itu cukup dalam, maka harap jangan panik. Cukup tenangkan pikiran, tenangkan jiwa, dan jangan lupa bernapas. Itu yang penting. Ada yang belum tahu cara bernapas? Pada umumnya, saat manusia masuk ke dalam lumpur hisap ini, maka dia tidak bisa bergerak leluasa. Dia tidak bisa berenang, tidak bisa mengangkat kaki, dan tidak bisa bermain tenis. Ada yang mau main tenis? Saat Anda terjebak di dalam lumpur, sebaiknya Anda jangan banyak goyang. Hindari goyang dumang saat Anda berada di dalam lumpur. Karena jika Anda terlalu banyak goyang, maka akan menyebabkan batuan sedimen dan juga air sedikit terpisah. Inilah yang akan membuat kita semakin tenggelam ke titik yang paling dalam. Cara terbaik untuk keluar dari sana adalah dengan cara meraih benda sekitar yang bisa diraih, seperti meraih bebatuan, meraih ranting pohon, meraih prestasi, ya. Nah, saat Anda melihat ada orang yang terjebak di lumpur hisap, Anda jangan lari, cukup lemparkan dia tali. Tapi jangan dilempar semua talinya, Bogeng. Cukup ujungnya aja yang lu lempar, ujung satunya ya lu pegang dong. Nah, barulah kemudian ditarik sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Dan ya, kira-kira seperti itulah yang namanya lumpur hisap. Harap jangan menganggap dia sepele ya. Walaupun hanya lumpur yang tidak bernyawa, setidaknya tetaplah waspada. Tapi ya, mending tinggal di rumah aja deh sambil ngopi. Perjalanan mereka tidak ada air, namanya Bima itu unta, gula, kopi dicampur jadi satu. Kalau di dalam perjalanan biasanya kan orang Bima, yang tua-tua, kalau pagi harus minum kopi. Kalau di perjalanan kan nggak ada orang yang masak air panas, jadi mereka dari rumah itu putar perjalanan, mereka tidak ada air, namanya Bima itu unta, gula, kopi dicampur jadi satu. Kalau di dalam perjalanan biasanya kan orang Bima, yang tua-tua, kalau pagi harus minum kopi. Kalau di perjalanan kan nggak ada orang yang masak air panas, jadi mereka kopi dicampur jadi satu. Kalau di dalam perjalanan biasanya kan orang Bima,